Pemirsa, hari ini Wakil Ketenagakerjaan kembali menyidap perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Kali ini sidak dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan PT Wom Finance yang berada di Jakarta Utara. Sidak lanjutan pun dilakukan atas laporan dari mantan pegawainya yang melaporkan soal penahanan ijazah. Kedatangan Wamenaker diterima oleh perwakilan perusahaan. Para pegawai yang membuat laporan pun ikut hadir dalam sidak kali ini. Pihak perusahaan berjanji akan mengembalikan ijazah pada hari Selasa dan Kamis minggu depan. Jadi ini kan Saya ditanya. Berarti bisa ya? Bisa. Aduh, luar biasa. Ini harus diapresiasi. Nah, sekarang karena ini sudah bukut, ini sudah komit untuk memulangkan atas tidak ada penalti, ini nyaman nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, setelah Kejaksaan Agung memeriksa ex-Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Ibrahim Arif, hari ini kembali Kejaksaan Agung akan periksa saksi kedua kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pada pemeriksaan sebelumnya, Ibrahim Arif akhirnya penuhi panggilan Jampitsus dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan pengadaan laptop Chromebook. Ibrahim Arif menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Ibrahim mengatakan dalam tugasnya sebagai stafsus saat itu hanya memberikan masukan terhadap teknologi serta kualitas barang. Ibrahim juga mengatakan bahwa tidak punya wewenang besar untuk mengatur pengadaan barang laptop Chromebook yang sedang diperiksa jaksa saat ini. Itu dokumen yang diminta sama penyidik atau inisiatif dari Mas Ibrahim, Pak? Ya, yang tupoksinya aja. Tupoksi. Tidak lebih dari situ. Berarti datang sebagai stafsus atau tim Beda. teknis? Pemirsa, untuk mengetahui kelanjutan dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Baik, selamat siang Reza. Apa saja agenda pemeriksaan pada hari ini serta apakah ada saksi baru pada hari ini? Silakan. Ya baik, Nata dan juga pemirsa selamat siang. Tidak ada saksi baru setelah pemeriksaan sudah sejatinya dilakukan sejak pekan lalu. Dan hari ini tercatat ada nama Fiona Handayani yang merupakan mantan stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua Nata setelah hari Selasa lalu diperiksa dan ini merupakan kelanjutan dari hari yang lalu dan kami masih menunggu jam berapakah Fiona Handayani akan datang yang biasanya ini akan didampingi oleh kuasa hukumnya tentunya dan kami masih menunggu apakah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan baru dan keterangan baru seperti yang difokuskan oleh Jampitsus adalah mencari latar belakang dan tugas pokok fungsi daripada Fiona Handayani selama menjadi ex-stafsus Nadiem Makarim untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dan perlu diketahui juga Nata dan juga pemirsa ini kasus yang dinaikkan ke tahap penyidikan pada tanggal 20 Mei 2025 dan memang hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dan dari pihak Jampitsus sendiri juga masih menghitung seberapa besar nilai kerugian untuk negara dan namun terlepas dari itu informasi yang kami terima memang untuk pengadaan anggaran ini tercatat senilai 9,9 triliun dan terlepas dari adanya pemeriksaan pada pekan ini, memang dari pihak Kejaksaan Agung sudah mencekal ketiga ex-stafsus tentunya, termasuk Fiona Handayani untuk dicekal agar tidak bisa keluar negeri tentunya dan sudah menggeledah beberapa rumah dan juga apartemen mereka tentunya. Namun hingga saat ini Nata terlepas dari itu kami masih menunggu kapan Fiona Handayani akan datang pada hari ini ataupun nanti dikonfirmasi akan mangkir seperti pekan lalu di mana ketiga ex-stafsus selain Fiona Handayani seperti Ibrahim Arif dan juga Juristan pekan lalu mangkir tiga-tiganya namun untuk pekan kali ini yang sudah terpenuhi panggilannya adalah Fiona Handayani dan juga Ibrahim Arif. Namun terlepas dari itu Nata kami masih menunggu apakah nanti ada fakta-fakta baru yang terkuak dalam pemeriksaan kali ini. Namun bisa dipastikan untuk ex-stafsus Fiona Handayani belum kunjung datang untuk pemeriksaan pada hari ini di Kejagung. Kembali ke Anda Nata. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo pasang badan terkait dengan usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Jokowi juga menyebut bahwa Gibran dan Prabowo merupakan satu paket. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pasang badan terhadap tuntutan pemakzulan putra sulungnya yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Pembelaan Jokowi menyusul tuntutan pemakzulan Gibran yang datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu yang lalu. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan, salah satunya adalah pemakzulan Gibran. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden dan tidak menerima oposisi. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Menurut Jokowi, tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun, Jokowi juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu paket, tak terpisahkan. Presiden atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan, istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa. Ataupun kebijakan uang yang harus mereka bayarkan kepada perusahaan seperti apa, Pak? Ya, kita kan tindak. Kan sekali saya bilang, kalau penahan itu jelas undang-undangnya 374 penggelapan. Kalau mereka minta tebusan uang dan sebagainya, kita akan kenakan pasal 368 pemerasan. Gitu. Oke, baik. Ini kan berarti sudah ada beberapa perusahaan. Apakah nantinya juga akan memantau di beberapa wilayah lagi, Pak? Iya. Praktek penahanan ijazah dan minta tebusan ijazah ini kan hampir seluruh wilayah hukum Indonesia. Nah, dengan hadirnya SE dan sebagainya, mereka harus patuh dan turutin apa yang menjadi kehendak negara. Jadi kalau mereka mau usaha dan baik-baik, ya silakan. Kita tidak akan pernah mengganggu. Kapasitas negara adalah menjaga agar iklim usaha kita baik. Kedua, burunya juga tetap terlayani sebagai warga negara ya. Jadi depan semoga kita sebagai negara dengan mengeluarkan SE ini harus dipatuhi gitu loh. Ini baru sifatnya SE ya. Semoga nanti kan ke depan kita akan menjadi peraturan menteri. Gitu. Sebelumnya terima kasih Pak untuk waktunya. Nah, tentu Pram juga tadi sudah disampaikan oleh Wakil Menteri, yakni Ketenagakerjaan maksud kami, yakni Immanuel Ebenezer, terkait dengan apa yang kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. Kemudian juga tentu dalam hal ini sidak yang dilakukan ini merupakan bentuk ataupun rasa hormat kepada hak-hak yang dimiliki oleh para karyawan ataupun buruh di setiap perusahaan. Dan tentunya juga hal ini merupakan tindakan hukum ataupun tindakan pidana ketenagakerjaan terkait dengan penahanan ijazah. Tentu juga dari Immanuel Ebenezer sendiri juga menyampaikan dengan adanya tindakan ini, sidak yang dilakukan ini tentu akan memberikan wadah ataupun memberikan keluhan atau tempat untuk para karyawan untuk bisa menyampaikan terkait dengan tindakan penahanan ijazah Pram. Prabowo Subianto memang beberapa kali mengutarakan niatnya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Hal itu dilakukan agar para hakim tidak mudah disogok. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan kembali niatnya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Menurut Prabowo, kenaikan gaji agar para hakim tidak mudah disogok, sehingga hukum bisa lebih ditegakkan dengan baik. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki
keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Prabowo juga pernah menyampaikan rencana menaikkan gaji hakim pada April lalu, yakni saat ia geram menyaksikan sejumlah hakim ditangkap. Pemirsa, gaji hakim yang melesat bahkan tembus hampir 3 kali lipat diharapkan seiring dengan integritas yang meningkat. Tapi benarkah kenaikan gaji akan menjauhkan hakim dari godaan suap? Mereka duduk di kursi tinggi, berselimut toga hitam rapi. Dikenal sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tempat terakhir rakyat menggantung harap dan nurani. Namun, palu diketuk bukan oleh kebenaran, melainkan oleh harga dan pesanan. Satu persatu hakim terjerat, bukan karena salah langkah, tapi karena sengaja melangkah ke arah yang gelap. Pertengahan April lalu, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai tersangka baru dalam kasus suap vonis bebas koruptor. Ketiga hakim diduga menerima suap 22,5 miliar rupiah terkait vonis lepas terhadap 3 perusahaan besar yang melakukan korupsi ekspor minyak sawit mentah. Ketiga tersangka adalah Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Juyamto selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari ketiga tersangka, penyidik menyita sejumlah uang, motor, hingga mobil mewah sebagai barang bukti. Di kasus lain, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya duduk di kursi tinggi harus menikmati sebagai pesakitan yang duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erintuah Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Permainan kotor ini pun melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung yang seharusnya sebagai tempat tertinggi mencari keadilan, Zaraf Rikar. Dari penangkapan Zaraf Rikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap Majelis Hakim Kasasi perkara Ronald Tanur sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kini, gaji mereka menjulang tinggi, cukup untuk hidup tanpa perlu menjual diri, agar publik berani bermimpi bahwa palu hakim akan berdentang tanpa bisa dibeli.